5-10 tahun lagi kan mereka akan menjadi lokomotif dari pembangunan Indonesia dan ekonomi kita yang menjadi ekonomi nomor 5 terbesar di dunia. Kita sekarang sudah menerapkan bahwa semua destinasi wisata boleh buka. Tinggal menyesuaikan dengan level PPKM di tiap daerah. Nah, baru-baru ini juga kita mendapatkan berita bahwa angka COVID sedang bergerak lagi. Baru napasnya enakan ya. Tiba-tiba begini. Nah ini gimana ya Pak? Yang saya rasa kalau Bapak berkunjung kemana pelaku UMKM pengen ada sesi curhat kayaknya nggak ada habisnya ya. Kayaknya nggak ada habisnya. Yaitu karena banyak yang mereka ingin ceritakan. Wow, Deep Talk with Ruben ya. Berbicara tentang malam hari ini, mungkin saya harus tepok pipi saya nih ya. Saya mimpi atau tidak nih ya. Ini setinggi-tingginya beliau saat ini tetap masih bisa menyempatkan hadir untuk cerita bersama teman-teman MOP Lovers. Dan ini luar biasa, suatu kehormatan buat kami semua. Kita bisa kedatangan Bapak Menteri yang benar-benar humble, baik. Bisa dilihat dari vlog kita yang dari awal-awal ya. Sampai sekarang tidak berubah baiknya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Waduh, ini apa kabar MOP Lovers? Sampai kali ini saya sangat bangga ya bisa datang ke studio baru ini. Waduh, amin. Karena yang terakhir kali saya hadir itu masih yang studio yang lama. Iya. Selamat untuk MOP dan Bang Ruben serta ini MOP Lovers punya acara ini Deep Talk. Betul, iya, betul Pak. Aduh, ini saya sampai mengulang lagi jadi deg-degannya dari awal lagi ya. Karena ini baru sekarang ini bener-bener duduk bareng sama Bapak lebih in-depth lagi ngobrol. Pak, tapi ini mungkin pertanyaan saya mewakili nih ya sama Bapak. Kalau saya tuh orang yang paling sering banget nge-like IG-nya karena seneng ngelihat aktivitas-aktivitas Bapak yang langsung bertemu dengan masyarakat. Karena mungkin ya kami atau kita itu senang ketika ketemu dengan wah ini tokoh yang kita cari nih, yang kita temuin. Dan Bapak banyak sekali berkunjung ke tempat-tempat wisata yang memang ya mungkin banyak yang tidak dilihat dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ada nggak tempat wisata yang sampai sekarang ini belum Bapak kunjungi selama jadi menteri? Di Indonesia yang destinasi unggulan, destinasi boleh dibilang super prioritas sudah hampir semua Bang Ruben. Ya. Dan memang karena ini destinasinya di Indonesia aja, yang di luar negeri ini memang kita ingin justru mendorong para wisatawan, terutama wisatawan Nusantara untuk berwisata di Indonesia aja. Mulai dari Aceh sampai Papua ini cantik sekali. Nah kalau kita lihat kan mulai dari Sumatera Utara kita urutin nih Danau Toba, terus Sumatera Barat, Riau, sampai Sumatera Selatan, Lampung, Jawa sudah hampir tercover semua mulai dari Banten, Jawa Timur sampai Madura, tentunya Bali favorit kita semua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, terus Sulawesi sudah hampir semua dikunjungin sampai ke Manado. Dan kemarin baru pulang dari Maluku Utara. Maluku tahun lalu saya ke Pulau K dan juga di situ ada pasir yang terhalus di dunia dan Papua Barat dan Papua. Nah, tapi ada satu kalau provinsi udah semua, ada satu pulau yang saya kepengen banget dan baru insya Allah mungkin akan tercapai di tahun ini yaitu Sumba. Sumba. Ya, jadi kalau di NTT itu kan yang banyak daya tariknya itu Flores biasanya, Labuan Bajo. Tapi Sumba ini belum saya kunjungin. Saya rencananya tahun ini akan ke Sumba. Tahun ini akan ke Sumba ya. Nah ini di tahun 2001 sampai 2002 nih sudah berapa banyak tempat wisata yang baru Pak? Yang baru destinasi-destinasi desa wisata ini sekarang berkembang. Jadi destinasi sekarang Bang Ruben bukan lagi kayak dulu yang
boleh dibilang harus membangun dengan infrastruktur yang besar, dengan megah dan lain sebagainya. Tapi konsep-konsep personalized, localized, customized dan smaller in size, berbasis budaya dan alam. Jadi sekarang yang muncul desa-desa wisata. Tahun lalu 1.800 desa wisata muncul dalam jaring desa wisata. Tahun ini 3.500. Tahun depan kita targetkan 5.000. Dan di penghujung dari 2024 ini tugas kami berharap 7.500 desa wisata akan muncul. Sementara destinasi-destinasi unggulan lainnya seperti super prioritas ini kan 5 yang lagi dikembangkan. Ini saya mau tanya sama Bang Ruben, udah kesini semua belum? Danau Toba udah? Danau Toba udah. Borobudur? Borobudur udah. Mandalika? Belum. Mandalika belum. Labuan Bajo? Labuan Bajo udah. Udah. Likupang? Belum. Likupang. 2 belum ya. Ini 5 nanti ditambah dengan Bangka Belitung. Akan ditambah juga dengan Tanjung Lesung, Wakatobi, Morotai dan Raja Ampat. Jadi itu tambahan dari 10 destinasi pariwisata prioritas ke depan. Jadi ya bisa kita bilang ya Indonesia tuh kaya banget ya. Bagaimana wisata-wisatanya itu benar-benar bagus-bagus. Pantainya ya. Gunungnya ini. Air terjun. Dan kalau kita lihat sekarang muncul lagi destinasi-destinasi yang nggak kepikirkan sebelumnya. Misalnya menyusur sungai. Terus destinasi berbasis alam, trekking. Sekarang lagi sangat berkembang sports tourism, tapi larinya itu lari di alam. Terus kita juga melihat diving dan wisata bahari. Ini Indonesia semua punya. Dan yang jangan lupa Bang Ruben, yang Bang Ruben kelola juga wisata kuliner. Oh iya, itu penting tuh Pak ya. Iya, karena ini MOP Lover kan sedang makan semua. Betul. Jadi berarti ya mau sedih mau apapun tetap perut kan harus makan ya. Nah ini saya pengen kasih data yang sangat menarik buat Bang Ruben dan MOP Lovers. Jadi saya mengembangkan destinasi-destinasi prioritas ini. Misalnya Danau Toba. Kepikiran makannya apa di sana? Kalau destinasi Danau Toba. Begitu landing di sana. Kira-kira Bang Ruben yang paling pertama Bang Ruben mau cari apa? Kalau biasanya kalau saya itu selalu nanya. Di situ ya? Di situ. Oke, di situ yang terkenal itu naniura, terus ikan mas arsik, ombus-ombus dan lain sebagainya. Nah ini untuk Danau Toba. Tapi ternyata begitu kita riset, orang datang ke sana, ini kaget kami. Ternyata yang paling dicari setelah makanan lokal, mereka coba sekali. Kali keduanya, geprek, bakso. Dan hari ketiganya makanan Padang. Jadi rupanya lidah orang Indonesia itu, dia pengen nyoba, tapi sangat ayam banget lah. Ayam dan juga kalau misalnya sekarang lagi berkembang, apalagi di cuaca dingin itu bakso yang berkembang. Jadi berdasarkan data ini kita feed in kepada para player, kita bilang ini ada demand yang nggak terpenuhi nih. Tolong pengusaha kuliner di daerah Danau Toba untuk kembangkan. Di Sumatera Barat misalnya, saya baru pulang dari Sumatera Barat, kan makanannya Padang lagi. Tapi ternyata setelah 2 hari orang mulai bosan setelah nasi kapau dan lain sebagainya. Akhirnya mereka harus kembangkan mungkin makanan Timur Tengah atau bisa juga makanan Sunda di sana atau makanan kalau kita lihat juga ada makanan Bali dan ini perlu dikembangkan juga. Jadi kuliner-kuliner daerah itu saling memiliki selera Nusantara. Ini dari yang Bapak sebutkan tadi juga banyak tempat wisata yang ini sejujurnya kalau aku datengin ya masih yang tempat yang biasa diomongin banyak orang. Ya Danau Toba, Labuan Bajo. Ya selebihnya ya belum sejujurnya kalau aku ya. Tapi gini, Bali ini kan menjadi menjadi work action ya untuk bagi para pekerja jarak jauh. Tapi kenapa ya Bali yang dipilih? Itu tuh yang saya bingung.
Bali ini udah jadi top of mind berpuluh-puluh tahun. Pariwisata di Bali itu mulai awal tahun 1900-an dan berkembang. Dan Bali ini memiliki suatu kearifan lokal yang menjadi daya tarik utama. Jadi selain alamnya, tapi justru kearifan lokalnya ini yang menjadi daya tarik budaya, adat istiadat, makanan dan lain sebagainya. Nah, berkembang dari situ, Bali sendiri memusatkan perhatiannya kepada wisatawan-wisatawan mancanegara dan milenial. Dan milenial ini melihat dengan adanya COVID, kok bisa juga kerja dari destinasi. Nah, Bali ini karena dukungan dari infrastrukturnya cukup, juga memiliki daya tarik yang sudah sangat terkenal di mancanegara, sekarang menjadi pilihan utama untuk digital nomad, untuk pekerja jarak jauh. Mereka bilang, boleh dong saya kerjanya di Jakarta tapi tinggalnya di Bali. Dan saya sendiri awal tahun waktu terakhir kita bikin konten kan di Radio Dalam, setelah ditunjuk saya memutuskan untuk pindah ke Bali. 6 bulan saya berkegiatan mayoritas di Bali. Dan itu membangkitkan pariwisata lokal karena pada saat itu berat banget keadaan, banyak kehilangan lapangan kerja, dirumahkan dan sebagainya. Dan ternyata bisa kita kerja dengan fasilitas digitalisasi, dengan platform ini bisa kita efektivitas bisa kita kembangkan, apalagi dengan konsep-konsep seperti ini nih. Seperti kita bisa bikin podcast di location, dapat alamnya yang indah, terus dengan digitalisasi kita bisa kemas untuk menjadi sarana promosi. Nah, ini kalau aku salah satu orang yang sekarang ini lagi seneng karena kembali untuk pariwisata kembali bangkit ya, dan mudah-mudahan harus dijaga kesehatannya nih ya semua ya. Nah, ini di saat pandemi ini banyak sekali Pak tempat-tempat atau tempat wisata yang tutup. Dan tadi yang udah dibilang akhirnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan ya mau tidak mau ya sebagai pengusaha atau pemilik usaha itu ya harus dia tutup, karena untuk orang datang berkunjung takut ya, atau berkunjung juga ada batasannya ya. Bahkan juga sekarang ini bersyukur sekali suasananya ini semuanya sudah reda ya. Kalau dalam hitung persentase Pak ya, sudah berapa persenkah balik untuk wisatanya kita? Oke. Kalau kita lihat dari barometer pariwisata kita, gampang aja lah 50-50. Pariwisata kita tahun 2019 sebelum pandemi menarik 17 jutaan lebih sedikit wisatawan mancanegara, 6 juta ke Bali. Nah, kalau kita hitung per hari ini kita ada di level 30-35% kembali untuk wisatawan mancanegara. Tapi kalau wisatawan Nusantara sudah 70-75%. Nah, kita beruntung punya kekuatan pasar domestik yang kuat. Nah, ini yang sekarang kita kembangkan untuk menarik minat dari wisatawan mancanegara untuk masuk ke Indonesia. Tapi wisatawan Nusantara juga bisa berwisata di Indonesia aja. Kan selama ini mereka kepikiran pertama Dubai, Turki, Singapura, Kuala Lumpur. Nah, berkat bantuan dari seperti influencer seperti Bang Ruben, mulai ke Labuan Bajo, mulai ke Bali, terus dibikin kontennya, wah mereka juga tertarik gitu untuk berwisata di Indonesia aja. Karena 11 miliar dolar tiap tahun, jadi 180 triliun rupiah tuh peng ke luar negeri. Karena lebih dari 2-3 juta wisatawan Indonesia itu berwisata di luar negeri, dan kalau digabungkan total ini merupakan salah satu potensi yang harus kita kolaborasikan agar mereka berwisata di Indonesia aja. Diperkirakan angka kunjungan wisatawan mancanegara akan meningkat di Juli-Agustus. Di Juli-Agustus 2002 ini. Nah, baru-baru ini juga kita mendapatkan berita bahwa angka COVID sedang bergerak lagi gitu. Sejujurnya Pak, Bapak tahu ya bagaimana? Aduh, saya cuma bisa tarik napas. Baru napasnya enakan ya. Tiba-tiba begini. Nah, ini gimana ya Pak? Nah, tentunya
varian BA4 dan BA5 ini merupakan varian dari Omicron yang awal tahun sudah menerpa dunia dan Indonesia. Dan kita melihat bahwa BA4, BA5 ini data terakhir menunjukkan dampak yang tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, untuk memastikan kita siap, itu booster harus lebih genjot. Per hari ini booster di Indonesia baru 24%, itu vaksin dosis 3. Jadi kita mendorong agar vaksin dosis 3 sekarang karena kemarin sempat melandai, kita genjot lagi. Yang kedua, protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini sedang difinalkan karena kemarin ini kita sempat mengeluarkan peraturan bahwa udah boleh buka masker kalau di luar ruangan. Ini lagi ditinjau ulang lagi, tapi akan diumumkan dalam waktu segera karena kita akan menjadi tuan rumah dari G20. Jadi presiden dari G20 ini enggak 20 tahun sekali loh. Kita kan bangga banget gitu, kita bisa sejajar sama negara-negara besar seperti Amerika, China, Rusia, dan ini merupakan Indonesia merupakan sekarang negara yang sangat diperhitungkan. Jadi penanganan COVID kita kemarin mendapatkan satu apresiasi dunia bahwa ini best practice, dan kebangkitan pariwisata kita diberikan satu boleh dibilang penghargaan, acknowledgement. Kita naik 12 peringkat, melewati Thailand, melewati Malaysia yang dulu sebelum kita sekarang posisi 32. Jadi ini yang harus kita jaga. Jadi titip juga untuk MOP lovers, patuhi aturan dari pemerintah. Saya yakin, saya optimis bahwa varian baru ini walaupun nanti puncaknya Juli, pertengahan sampai awal Agustus, tapi kita bisa lewati ini dengan situasi yang terkendali. Oke, kalau seandainya nih, ini mungkin dari MOP lovers, saya yakin kalau Bapak menjelaskan tuh ya kayak nyampe gitu ya ke pikiran kita nih ya, karena sebagai pelaku bisnis ya jadi mengerti banget sebenarnya teriakan kita itu yang mau berteriak takut salah, nggak berteriak bingung harus melakukan hal apapun. Mudah-mudahan semua yang lagi pada nonton ini bisa pelan-pelan bisa meredamkan pikiran dan tahu step-step yang harus dilakukan ke depan. Nah, Pak, ini mau nanya tanggapan lagi, Pak. Tanggapan Bapak nih tentang budaya-budaya Indonesia yang selalu diakui oleh mancanegara. Ya, kehebatannya semuanya. Bahkan kemarin saya baru bertemu sama salah satu pengusaha bulu mata. Itu Blitar, di Purbalingga ya? Iya. Wow, itu keren banget. Bahkan bulu matanya dipakai sama bintang-bintang luar negeri. Artis, Lady Gaga ini. Itu saya sampai merinding, sampai gini. Hah? Indonesia tuh keren banget loh. Sampai bintang luar negeri, kalau mereka, maksudnya orang-orang itu, mereka tuh pesannya itu ke Indonesia. Betul. Ya, jadi saya tuh sampai wawancara dia tuh sampai bengong. Sampai, hah? Nah ini yang justru banggakah Bapak melihat ini banyak sekali orang-orang Indonesia nih ya yang justru malah mengharumkan, tapi banyak ya media tidak mengangkat mereka gitu. Jadi itu yang bulu mata dan wig itu di Purbalingga. Waduh, itu industrinya sudah sangat maju, dan waktu saya nyoba tuh datang ke pabriknya susah ternyata bikin bulu mata itu ya. Sangat tapi orang kita tuh telaten gitu loh. Dan di salah satu pabrik yang saya datangin itu pesanannya semua dari Amerika, dan ada beberapa artis memesan langsung. Tadi salah satunya Lady Gaga. Nah kalau saya lihat super bangga saya. Dan COVID ini karena saya juga pelaku bisnis, saya tuh melihat bahwa kekuatan kita ini adalah tadi produk-produk lokal itu yang bisa dikemas dengan baik terus menjadi produk andalan untuk Indonesia. Untuk informasi Bang Ruben, 2021 kita tembus 21 miliar dolar ekspor untuk produk-produk ekonomi kreatif. Berarti kan lapangan kerja mulai tercipta. Nah ternyata begitu dibedah, fashion yang paling
diminati gitu. Jadi baju-baju seperti yang Indonesian fashion ini sekarang mulai meningkat, tapi menyusul kriya, kerajinan tangan dan kuliner. Jadi saya jadi teringat tuh beberapa brand yang geprek bensu, terus yang Sunda masih ada ya? Masih Pak. Yang Sunda, dan ini berani banget loh ini. Bang Ruben ini lagi tengah-tengah pandemi dia buka gitu, terus saya suruh datang gitu. Aduh. Tapi alhamdulillah masih survive. Masih Pak. Dan ada 20 lapangan kerja kalau nggak salah di sana. Makanya pas hari ini juga saya baru launching mie ayam yang sudah diramu sekian lama, tiba-tiba ini melonjak. Itu tuh rasanya lemes dan apalagi ini. Jadi ya karena buat kita pelaku bisnis ya harus survive gitu ya. Sunda, terus mie ayam itu kan yang memang favorit ya. Iya. Memang disenengin sama masyarakat kita, dan siapa tahu dengan kemasan kita bisa tembus. Kan waktu itu kan geprek bensu ini udah sampai ke Amsterdam ya. Iya. Sampai Amsterdam, sampai Hong Kong. Nah ini kita harapkan tetap bisa jaga sebagai bagian daripada produk-produk itu, kayak tadi bulu mata, tapi juga ada produk kuliner dan lain sebagainya. Iya, nah itu yang makanya kalau saya bicara, setiap saya ketemu ada pelaku bisnis yang kreatif, itu saya udah, ini Pak Sandi harus tahu ini. Kalau aku tuh bangga sekali ngelihat bagaimana kalau orang-orang kita, apalagi ini anak-anak muda ya, itu mau bisa berkreatif dengan apa yang mereka punya gitu ya. Jadi bukan hanya kreatif memberikan komentar nih ya. Jadi itu juga banyak itu di Indonesia. Itu jalur paling banyak yang dipilih ya, daripada melakukan itu Pak. Itu kadang-kadang aku tuh gemas ya. Jadi aku tuh kalau ngelihat ada orang yang sukses tuh aku tuh gini sampai bengong Pak. Dan dia tuh ya emang dia cowok banget. Ya kalau Ivan Gunawan dia bikin bulu mata ya manusiawi lah. Ya. Ini gini. Miss Grand Internasional. Tiba-tiba dia, kok lu bisa? Ya dia ngomong, gue selalu nanya apa peluang bisnis yang bisa gue lakukan. Dan dia ngedeketin ini orang-orang make up artis. Dan dia kasih tahu yang gue perlukan tuh ini loh, yang gue perlukan tuh ini. Gitu. Jadi untuk kalian semua apapun yang kalian suka dan itu ada peluang buat bisnis dan ngerti ngejalaninnya, ya jangan malu. Ya, yang paling penting nggak perlu modal besar tapi mengerti bisnisnya. Dan gitu. tekun dalam menjalankan. Tekun. Nah Pak, ini kita balik lagi nih kalau berbicara tentang tempat wisata ya. Tentang banyak sekali sekarang tempat wisata yang sudah kembali bangkit. Kembali itu. Apakah ada peraturan-peraturan tersendiri untuk kembali untuk mereka membuka? Ya alhamdulillah sekarang kita COVID-nya terkendali. Walaupun ada BA4, BA5 ini masih kita pantau secara betul-betul waspada, tapi kita sekarang sudah menerapkan bahwa semua destinasi wisata boleh buka. Tinggal menyesuaikan dengan level PPKM di tiap daerah. Dan sekarang misalnya kita di Jakarta dan Jabodetabek ini level PPKM-nya 1, pada intinya udah bisa berkegiatan dengan leluasa, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang dipatuhi secara ketat dan disiplin. Nah yang paling itu ya masker harus udah menjadi keharusan ya. Kalau saya udah kayak terbiasa gitu. Iya masker itu kayaknya akan menjadi bagian daripada protokol yang akan terus bersama kita, apalagi kalau kita berkegiatan sangat berdekat-dekatan. Yang kedua cuci tangan. Ketiga juga mungkin tergantung level PPKM, pariwisata yang baru ini udah lagi nggak berkerumun, Bang Ruben. Senengnya yang ya agak ada space-nya masing-masing, agak healing dengan alam dan lain sebagainya. Iya, jadi kayaknya mereka membalas yang belum mereka dapatkan di saat 2 tahun hilang ya. Jadi mereka lebih revenge namanya, revenge tourism sekarang pada, tapi mereka senang kumpul-kumpul di antara mereka sendiri yang. Betul, nah itu yang saya lihat bagaimana ya sama keluarga mereka ya mereka sendiri, yang nggak bergerumul gitu. Dan untungnya orang-orang Indonesia juga masih banyak yang tertib gitu. Dan kita salah satu negara yang masyarakatnya cukup tertib dalam menerapkan protokol kesehatan, itu alhamdulillah banget. Nah Pak, ini banyak sekali yang bisa kita lihat anak muda sekarang ini dengan mudahnya mempromosikan wisata yang ada di Indonesia
ya dengan kemajuan teknologi. Jadi mereka cuman Instastory ya, tapi lebih gampang dimengerti oleh kaum milenial ya. Jadi kalau menurut Bapak tanggapan ngelihat mereka ya Instastory atau ya itu kan semua berdigital ya. Ada beberapa yang tidak mengerti untuk bersosial media kan. Iya. Yang mungkin itu tidak bisa terekspos. Iya. Ya, ada yang terekspos. Nah, itu bagaimana, Pak? Itu yang saya sebut sebagai micro influencer ya. Iya. Mereka Instastory-nya sering banget Iya. dan sangat beragam, sangat variatif, dan memang dalam konsep di era sekarang ini pengetahuan digital kita ini harus kita tingkatkan. Yeah. Bagaimana sih konten yang dimauin? Kenapa MOP Lovers itu selalu tune in nih ke channel-channelnya Bang Ruben dan tim. Berarti kan ada elemen yang menjadi magnet gitu. Itu yang para micro influencer harus tahu. Branding mereka apa, identitas mereka yang mereka ingin tampilkan seperti bagaimana, dan kalau ini ada hubungannya sama produk, misalnya produk kuliner, produk fashion, ini harus betul-betul dikemas dengan apik. Nah, kami di pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada konten-konten kreator, mulai dari yang UMKM sampai kepada para santri. Sekarang santri-santri ini juga tertarik gitu loh, karena ada 5 juta santri, ada 28.000 pesantren. Mereka perlu juga untuk mencetak konten-konten yang dinamis, konten-konten yang kekinian, tapi juga dalam lingkup nilai-nilai komunitas mereka begitu. Jadi ini yang terus kita berikan pelatihan. Kita harapkan mereka 5-10 tahun lagi kan mereka akan menjadi lokomotif dari pembangunan Indonesia dan ekonomi kita yang menjadi ekonomi nomor 5 terbesar di dunia. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan saya berharap para micro influencer ini sekarang yang coba-coba dengan Instastory, bentar lagi akan TikTok, terus masuk ke YouTube. Dan pada satu saat siapa tahu dia bisa punya channel yang dikelola oleh MOP. Iya. Saya juga jadi tertarik nih, channel saya gimana? Waduh, siap Pak. Waduh. Kira-kira ini masuk nggak ya ke dalam kriteria untuk dikelola sama Pak, MOP? ini saya yang masuk nggak ya Pak? Ini Pak kebalik kayaknya pertanyaannya Pak. Ini saya menyambut baik banget sebenarnya. Karena itu yang Pak, ini saya ada pertanyaan yang agak sedikit. Boleh. Ya. Kalau saya lihat kan Bapak kan aktif nih ketemu sama pelaku UMKM. Dan kalau Bapak lagi ngomong sama mereka, apa sih Pak yang mereka curhatin ke Bapak itu? Curhatin satu, harga bahan pokok mulai mahal, cabai naik, bawang merah naik. Itu kan ingredient tiap hari mereka kan. Minyak goreng pernah susah, sekarang harganya agak mahal. Telur dan lain sebagainya itu selalu yang diomongin. Itu pertama kalau UMKM itu ngomong. Kedua adalah mengenai peluang. Kalau UMKM itu pemasaran, mereka ingin ada pemasaran yang membuka kesempatan mereka melalui digitalisasi, sehingga produk mereka lebih banyak lebih dikenal dan banyak peningkatan omsetnya. Yang ketiga, mereka butuh pelatihan, karena ternyata walaupun mereka udah menjadi pengusaha, mereka belum memahami betul bagaimana pelaporan keuangan. Kok tekor mulu ya? Ini ya orderan naik kok, tapi kita tekor, rupanya salah ngitung harga pokok produksi. Dan terakhir permodalan. DM saya itu kalau di sosial media tuh kalau nggak nyari kerjaan selalu minta modal memulai usaha. Jadi saya tuh bilang, wah berarti perbankan ini belum optimal dalam memberikan layanan permodalan. Jadi harus ada effort yang lebih dari pemerintah untuk mendorong baik industri perbankan, non perbankan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan buat para UMKM kita. Jadi dari situ saja sudah bisa menarik kesimpulan ya Pak ya, kalau ya tidak tersentuh untuk mereka-mereka yang sebenarnya bingung harus kemana ini melakukan pinjaman, bagaimana mereka kalau gue mau usaha gue mesti gimana nih, yaitu ada pelatihan gitu ya. Nah itu yang dipikirkan banget nih sama Bapak saat ini. Itu yang saya rasa kekaguman saya juga pasti banyak terwakilkan oleh MOP Lovers yang ada di rumah selama
sekarang ini Bapak lagi memimpin nih. Mudah-mudahan dan bukan mudah-mudahan lagi, sudah terlihat bagaimana pergerakannya. Jadi kalau saya ngelihat feed Bapak ya, atau saya tuh kayak lagi nonton bola Pak, kayak seneng sendiri. Karena buat saya Indonesia akhirnya bisa pelan-pelan bangkit itu bukan ya memang semua lagi pandemi. Ya nggak selamanya harus nangis tiap hari kan. Yeah. Dan kita butuh sosok Bapak yang benar-benar mengayomi semua pelaku UMKM. Itu nggak hanya saya Pak. Itu semua teman-teman saya yang punya usaha dan yang lainnya itu semua testimoninya ada Pak Sandi ini benar-benar kebantu semua ya. Itu sebagai pelaku usaha tuh kayak habis sesek napas, kayak cuma dikasih infus doang sekarang tapi udah nggak pakai oksigen. Oke, udah mulai enak, udah mulai napasnya nggak sesak. Iya Pak, ya. kalau dulu kan setiap hari deg-degan dengar kabar berita. Iya. Apalagi tambah lagi nih. Ya kalau kemarin kita sempat gejolak ramai dengan minyak ya. Jadi ya buat saya ya semua pasti bisa terselesaikan dengan baik gitu. Pak, ini sebentar lagi kan ada event besar International Wellness Tourism Conference and Festival 2002. Apa sih Pak yang diharapkan? Jadi pandemi ini mendidik kita untuk lebih memperhatikan masalah kesehatan kita. Bang Ruben pasti tahu bahwa COVID-19 ini mengubah perilaku kita semua agar bisa lebih sehat. Betul. Nah tapi selama ini fokus kita itu kepada kuratif dan rehabilitatif, mengobati dan merehabilitasi. Jadi orang sakit diobatin, terus kalau perlu dioperasi dan akhirnya bagaimana dia bisa sembuh kembali. Sedikit sekali effort dan belajar dari pengalaman saya waktu di Pemprov DKI untuk promotif dan preventif. Promotif itu adalah mempromosikan gaya hidup sehat dan mencegah penyakit, promotif dan preventif. Nah, International Wellness Tourism karena kita punya jamu, kita punya spa, kita punya banyak sekali kearifan-kearifan yang kita miliki, kita punya herbal. Ini untuk mempromosikan bahwa Indonesia hebat dan punya banyak sekali konsep-konsep untuk kita hidup lebih sehat lagi, wellness. Nah, tourism ini adalah bagaimana kita bisa menarik wisatawan mancanegara kalau mau wellness di Indonesia, mau memiliki kebugaran, datang dong ke Indonesia. Kita punya ada kalau mau yoga disediakan, mau sports tourism ada, mau lari di pantai ada, mau renang ada. Nah, International Wellness Tourism di Solo ini akan mempromosikan itu. Juga produk-produk jamu, produk-produk herbal untuk menjaga kesehatan kita, terus ekstrak seperti jahe merah, minyak atsiri, banyak sekali yang kita miliki ini. Kekayaan budaya kita ini ingin kita tampilkan. Dan harapannya orang nanti kalau selama ini ke luar negeri untuk misalnya ada masalah serius dengan kesehatan. Tapi kalau untuk menjaga kesehatannya, mereka datang ke Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebugaran itu atau wellness. Bangga dengan kekayaan alam kita sendiri. Dan akhirnya mengajak semua orang ya sehat dan menjaga kesehatan di sini, di Indonesia. Pak, ini selain event tadi, ini kan akan ada lagi event lebih besar lagi, ya Pak ya. Ini sebelum ini menuju kita mau terakhir nih Pak ya. Ini akan ada event yang lebih besar lagi yaitu Pilpres Pak. Pilpres. Nah, apa rencana Bapak nih di tahun 2024? Jadi sekarang banyak sekali masyarakat yang sudah membicarakan Pilpres dan kita sebetulnya sudah masuk tahapan Pilpres per tanggal 14 Juni lalu. Nah, Pak Jokowi, Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa para menteri harus menjelaskan kepada publik tentang keadaan ekonomi kita, bagaimana kita sekarang ingin pembangunan yang sudah berjalan sekarang ini terus berkelanjutan, bagaimana kita bisa membangun infrastruktur,
tapi juga membangun SDM kita. Nah, Pilpres sendiri tahapannya itu bulan September tahun 2023 itu akan ditentukan pasangannya, pasangan calon. Jadi sampai dari sekarang sampai bulan September ini masih sekitar 14-15 bulan, Bang Ruben. Partai-partai politik ini akan melakukan penjajakan, kerjasama. Nah, tentunya partai-partai politik ini ada 9 yang bisa mencalonkan yang ada di parlemen, tambah ada beberapa lain yang juga punya suara. Mereka mulai berembuk nih, siapa calon kita, ketua umum kita bagaimana, dan lain sebagainya. Sementara masyarakat menanti para elit-elit partai politik ini berembuk di antara mereka. Ini akan berlangsung sampai September tahun depan. Jadi setelah September tahun depan akan ditetapkan apakah 2 calon, ataukah 3, atau mungkin 4 calon. 4 calon yang berpasangan. Nah, saya sendiri berencana, dan ini di MOP Lovers saya sampaikan pertama kali, bahwa saya akan terus berjuang untuk membangkitkan ekonomi kita. Saya ingin bahwa 2024 ini bukan tentang siapa-siapanya, tapi apa konsepnya. Konsep apa untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Konsep apa untuk meningkatkan kelas dari para UMKM kita. Bagaimana menciptakan lapangan kerja. Bagaimana harga-harga bahan pokok yang mencekik ini dan biaya hidup yang semakin mahal ini bisa disikapi sehingga penghasilan masyarakat meningkat. Nanti masyarakat yang akan menentukan, elit politik yang akan memilih siapa yang akan berkontestasi demokrasi. Tapi pada akhirnya menurut saya 2024 ini merupakan suatu ajang demokrasi yang akan memastikan keberlanjutan daripada pembangunan Indonesia. Pak Jokowi ini sudah mendekati akhir dari 10 tahun. Dan banyak kemajuan, tapi juga ada beberapa koreksi yang harus kita lakukan. Ada kebijakan-kebijakan yang sangat sukses seperti COVID, ada juga beberapa isu yang belum terselesaikan seperti masalah pangan atau masalah energi. Ini yang harus kita sama-sama solusikan. Kalau saya di konteks saya saat ini mewakili isi hati saya gitu ya. Kalau Bapak nih kira-kira sudah dapat restu nggak? Kalau seandainya Bapak mencalonkan lagi nih, sudah dapat restu belum dari Pok Nur nih? Nah, ini juga saya mesti minta bantuan Bang Ruben. Seandainya nanti. Karena dia 2019 kemarin kan kita ketemu bagaimana Mbak Nur itu udah kehilangan waktu sama suami dan keluarga. Terus akhirnya tekanannya berat sekali, dan ini jarang saya ungkapkan Tapi keluarga itu super penting di dalam karir kita apapun juga. Bang Ruben udah mencontohkan bagaimana keluarga itu menjadi satu core strength. Nah, di politik sama. Jadi harus saling mendukung. Dan per hari ini Mbak Nur masih walaupun dia tidak bilang enggak, tapi belum 100% yakin. Dia pengen betul-betul jangan sampai pengalaman yang sebelumnya yang belum berhasil ini terulang kembali. Jadi nanti butuh Bang Ruben, nanti kapan-kapan kita diundang. Mungkin podcast bisa bareng sama Ci Wen. Pasti dong. Ngobrol-ngobrol, mungkin dia bisa ngiyakinin. Karena kuncinya itu bukan tentang kita loh. Tentang bagaimana kita bisa mengabdi, berkhidmat untuk masyarakat. Karena ini nanti masyarakat yang akan menentukan. Ini yang paling penting, Pak. Saya sejujurnya di tayangan saya ini, saya support Bapak sepenuhnya. Jadi buat MOP Lovers saya sama Bapak ini bukan karena Bapak sekarang nih menteri, bukan. Waktu Bapak belum menteri juga kami udah sering collab Jadi sering diskusi dan saya sering bertanya, Pak, arahannya bagaimana ya? Karena curhat-curhatan. Saya juga sebagai banyak pelaku bertanya. bisnis. Ini buat saya memang kami sangat amat memerlukan sosok yang bisa memimpin dan bisa mengarahkan, dan harus kita menjadi tuan rumah untuk negara kita sendiri. Gitu. Mungkin tidak bisa saya ceritakan panjang lebar. Nanti ketika Bapak sudah masuk di posisi pencalonan baru, Pak, kita
kita harus begini negaranya, kita harus begini ya. Mungkin itu bisa mewakili ya apapun yang menjadi rasa ketakutan atau keraguan kita sama negara. Dan mudah-mudahan juga Indonesia nanti banyak orang Indonesia sendiri yang bekerja. Betul. Ya, lebih mengutamakan orang kita duluan. Betul. Gitu. Itu yang saya selalu kepingin sampaikan, dan saya selalu bilang, Bapak boleh tanya sama, kalau saya lagi meeting sama teman-teman MOP atau PP gitu ya, saya selalu bilang, ini Sandiaga harus naik ini. Ini biar semuanya tidak hanya pelaku UMKM saja, tapi banyak yang lain yang harus tersentuh gitu ya. Saya yakin doa terbaik untuk Bapak gitu ya, karena saya, istri saya dan semuanya ya, bahkan ya dari tempat usaha makanan saya juga bagaimana saya survive, dan saya banyak terima kasih ya untuk sejujurnya ya MOP Lovers, saya pernah ada di titik drop sekali untuk bagaimana ribuan orang ini ya yang ada di pundak kami untuk makanan gitu ya. Ini saya harus bisa survive, dan sosok yang bisa benar-benar menguatkan dan masuk dalam ya berarti kita sebagai pelaku bisnis kita harus gini. Sosok beliau inilah yang memang benar-benar yang saya rasa kalau Bapak berkunjung kemana pelaku UMKM pengen ada sesi curhat kayaknya nggak ada habisnya ya. Kayaknya nggak ada habisnya. Ya itu karena banyak yang mereka ingin ceritakan dan mereka melihat kerja yang sudah dilakukan dan benar-benar berhasil. Jadi saya yakin berdoa ya, mudah-mudahan Bapak mencalonkan di tahun ini 2024. Jadi MOP Channel bisa goes to istana ya, bersama Pak Sandi ya. Amin. MOP Lover juga diundang nanti. Iyalah, amin. Pak, ini terima kasih banyak. Makasih atas kesempatannya dan ini. Dan selamat untuk MOP yang terus berkembang. Amin. Dan saya juga perlu ingatkan bahwa MOP ini adalah bagian daripada ekonomi kreatif dan bagian daripada ekosistem ekonomi digital. Terus berjuang. Bang Ruben selalu semangat dan jaga kesehatan. Siap, karena ribuan orang bergantung kepada Bang Ruben dan jutaan orang mendapatkan inspirasi dari Bang Ruben. Amin Pak, pokoknya doa saya juga untuk Bapak harus sehat karena Bapak harus maju di 2024. Ya Pak ya. Amin. Dan terima kasih juga untuk Benings ya yang sudah support kita untuk hari ini, dan untuk kalian semua ini saya anak saya brand ambassadornya. Ini jadi mitra Benings tanpa modal. Beltran ini ya apa? Bagus dia, glowing dia, hitam tapi manis dia. Terima kasih untuk Benings ya, dan untuk kalian semua ayo bergabung untuk menjadi mitra Benings ya. Terima kasih buat semuanya, bye.